Kenapa lampu LED jauh lebih hemat listrik dibanding lampu pijar dan lampu neon? Jawabannya ada pada cara kerjanya. Lampu LED menghasilkan cahaya dari pergerakan elektron di dalam bahan semikonduktor. Proses ini langsung menghasilkan cahaya hampir tanpa panas, berbeda dengan lampu pijar. Lampu ini menyalakan kawat filamen sampai berpijar. Masalahnya, sebagian besar energi berubah jadi panas, bukan cahaya. Inilah alasan lampu pijar boros dan cepat rusak. Sementara lampu neon atau CFL bekerja dengan gas dan lapisan fosfor. Lebih hemat dari lampu pijar tapi masih kehilangan energi. Butuh waktu menyala penuh dan mengandung merkuri. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa langit siang hari berwarna biru, tapi saat senja justru berubah jadi merah dan jingga? Padahal cahaya matahari itu sebenarnya berwarna putih. Putih artinya gabungan dari banyak warna, merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Nah, jawabannya ada di atmosfer bumi. Saat siang hari, cahaya matahari menabrak molekul udara seperti oksigen dan nitrogen. Warna dengan gelombang pendek, terutama biru, paling mudah terpencar ke segala arah. Karena mata kita paling sensitif menangkap warna biru, maka langit terlihat biru cerah. Sekarang, bagaimana dengan senja? Saat matahari hampir terbenam, posisinya lebih rendah. Cahaya matahari harus menempuh jalur atmosfer yang jauh lebih panjang. Dalam perjalanan itu, cahaya biru dan hijau sudah habis tersebar. Yang tersisa hanyalah warna dengan gelombang panjang, yaitu merah dan jingga. Itulah sebabnya, langit saat senja terlihat hangat, dramatis, dan indah. Bahkan, jika udara mengandung debu atau polusi, warna merahnya bisa terlihat lebih menyala. Pernah nggak kamu lihat anggrek tumbuh menempel di batang pohon? Kenapa bukan di tanah seperti tanaman lain? Banyak orang mengira anggrek itu parasit. Padahal, anggrek sama sekali tidak merugikan pohon tempat ia tumbuh. Anggrek adalah tanaman epifit, artinya mereka hanya menumpang tempat, bukan mengambil makanan dari pohon. Alasan utamanya adalah cahaya. Di hutan, bagian tanah sering gelap karena tertutup pepohonan. Dengan hidup di batang pohon, anggrek bisa mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Selain itu, anggrek punya akar udara khusus yang mampu menyerap air hujan, embun, dan nutrisi dari udara, serta sisa daun. Hidup di atas pohon juga membuat anggrek terhindar dari persaingan dengan tanaman lain di tanah. Jadi, anggrek tumbuh di batang pohon bukan karena merusak, melainkan karena itu adalah strategi cerdas untuk bertahan hidup. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa manusia suka banget sama hal misteri? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia nggak suka ketidakpastian. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, otak otomatis jadi penasaran dan pengen tahu jawabannya. Sejak zaman purba, misteri juga berarti bahaya. Suara aneh, bayangan gelap, bikin manusia harus waspada supaya bisa bertahan hidup. Menariknya, saat kita hampir menemukan jawaban, otak melepaskan dopamin, hormon yang bikin rasa penasaran itu jadi nagih. Ditambah lagi, imajinasi manusia sering kali lebih seru daripada fakta sebenarnya. Makanya sampai sekarang, cerita horor, teori konspirasi, dan hal-hal misterius selalu berhasil menarik perhatian kita. Pernah nggak kepikiran, kenapa warna hitam gampang menyerap panas, tapi saat melihat matahari, kita justru pakai kacamata hitam? Jawabannya ada di cara cahaya bekerja. Warna hitam menyerap hampir semua cahaya. Cahaya itu membawa energi, dan saat diserap, energinya berubah jadi panas. Makanya baju hitam atau aspal terasa lebih panas di bawah matahari. Nah, kacamata hitam itu beda. Fungsinya bukan menyerap panas, tapi mengurangi cahaya berlebih yang masuk ke mata. Lensa kacamata hitam menyaring sinar UV berbahaya dan mengurangi silau, jadi mata tetap aman dan nyaman. Kesimpulannya, benda hitam bikin panas. Tapi kacamata hitam justru melindungi mata. Tahukah kamu? Christopher Columbus pernah menyelamatkan hidupnya dengan menipu satu pulau hanya bermodalkan pengetahuan. Tahun 1504, Columbus dan krunya terdampar di Jamaika. Kapal rusak, persediaan makanan habis, dan penduduk lokal mulai menolak memberi bantuan. Di tengah keputusasaan, Columbus mengingat sesuatu yang sangat penting. Ia membawa buku astronomi
dan tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi gerhana bulan. Columbus lalu mengancam penduduk Jamaika. Ia berkata, "Jika kalian tidak membantu kami, Tuhan akan murka dan menghilangkan bulan dari langit." Malamnya, bulan perlahan menggelap, berubah merah, lalu menghilang. Penduduk panik dan percaya Columbus memiliki kekuatan gaib. Mereka segera memberi makanan dan bantuan. Saat gerhana berakhir, Columbus berpura-pura berdoa, dan bulan pun kembali. Pernah nggak sih kamu lihat semut jalannya selalu rapi berbaris? Kok bisa ya? Ternyata semut nggak pakai kompas, mereka pakai bau. Saat satu semut menemukan makanan, dia meninggalkan jejak feromon di tanah. Feromon ini seperti penunjuk jalan tak terlihat. Semut lain mencium baunya, lalu mengikuti jalur yang sama. Semakin banyak semut lewat, baunya makin kuat, dan terbentuklah barisan yang rapi. Makanya, kalau jalurnya disapu atau disiram air, semut langsung bingung dan menyebar. Jadi, semut berbaris rapi bukan karena disiplin, tapi karena mereka mengikuti peta bau.